Karena lebih dari 10 menit, kita mulai saja. Pertama, saya sebutkan dulu peraturannya, yaitu dilarang menyentuh button, dilarang menyentuh whiteboard, kecuali bertanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas CCP yang didesain untuk retail and food service. CCP ini merupakan turunan dari CCP yang digunakan untuk industri pangan. Bedanya untuk CCP ini lebih sederhana, dibagi menjadi beberapa tahap dan beberapa kelompok makanan. Langkah-langkah yang sangat penting dalam CCP food service ini, yang pertama adalah menentukan diagram alir. Proses pengolahan pada food service dikelompokkan menjadi beberapa kegiatan, termasuk di dalamnya penerimaan, penyimpanan, penyiapan, pemasakan, pendinginan, pemasakan ulang, holding, menyusun, mengemas, dan menyajikan. Sebagian besar produk makanan dari food service ini dapat dikelompokkan menjadi 3 proses berdasarkan jumlah bahan pangan melalui suhu berbahaya 5 derajat Celcius hingga 57,2 derajat Celcius. Ini jenis-jenis pengelompokannya. Proses yang pertama, tanpa pemasakan. Contoh proses, jadi bahan makanan diterima, disimpan, di holding. Holding di sini maksudnya adalah dipertahankan suhunya, kemudian siap disajikan. Proses lain dapat termasuk, tetapi tidak ada tahap pemasakan untuk membunuh patogen di fasilitas food service ini. Contoh kelompok makanan proses 1 ini, bagian kiri Anda bisa melihat ada makanan jenis sashimi, kemudian keju spread, kemudian beef patty yang mentah. Contoh lainnya oyster mentah ataupun salad. Nah, bahan baku ini diterima mentah dan tidak dimasak sebelum konsumsi. Ini kelompok mentah. Kemudian kelompok 2 adalah ready to eat. Produk makanan dimasak pada saat produksi tetapi tidak dimasak ulang oleh pelanggan, termasuk keju, juga bahan pangan hasil pasteurisasi lain. Pangan yang diterima mentah dan dijual mentah tetapi akan diolah oleh pelanggan, seperti daging hamburger dan ayam. Nah, kontrol proses yang dalam kelompok 1 ini tidak terjadi proses menggunakan mikroba patogen, sehingga diperlukan perhatian lebih dalam penerimaan bahan pangan, yaitu suhu penerimaan, sumber dari terpercaya, kemudian kandungan patogen dan toksin alami yang mungkin ada di dalam ikan segar. Kemudian tanggung jawab pegawai dalam menerapkan
good handling practices, mencegah kontaminasi silang dengan memisahkan produk dengan bahan mentah atau alat kotor. Perhatian yang harus diperhatikan yaitu penggunaan cold holding atau pembatasan waktu penyimpanan, pendinginan untuk mencegah pertumbuhan bakteri, pembentuk spora maupun penghasil toksin. Proses yang kedua, persiapan untuk kajian di hari yang sama. Contoh prosesnya penerimaan, penyimpanan, penyiapan, pemasakan, holding, penyajian. Jadi di sini ada satu proses pemasakan, kemudian karakter yang penting yaitu proses lain dapat termasuk tetapi hanya ada satu perjalanan melalui suhu berbahaya. Ini contoh produknya. Kelompok makanan untuk proses 2 ini dimasak kemudian di holding panas hingga disajikan, contohnya ayam goreng, atau dimasak dan disajikan langsung, contohnya french fries. Kontrol proses 2 ini termasuk dalamnya adalah proses pemasakannya, kemudian holding panas atau penggunaan waktu holding, sumber pangan dan suhu penerimaan termasuk holding dingin sebelum pemasakan, berkaitan dengan ikan yang terkait dengan toksin. Proses yang terakhir, makanan kompleks. Contoh prosesnya penerimaan, penyimpanan, penyiapan, pemasakan, pendinginan, pemanasan ulang, holding, dan diakhiri oleh penyajian. Proses lain yang dapat termasuk, tetapi kata kuncinya yaitu ada 2 atau lebih proses perubahan suhu melewati suhu berbahaya. Karakterisasi proses 3 ini dibuat dalam jumlah besar atau untuk hari berikutnya. Melalui zona berbahaya lebih dari 1 kali sehingga potensi ancaman mikroba bentuk spora atau toksin ini sangat tinggi. Kegagalan pengendalian produk seringkali dapat menimbulkan juga berpotensi terjadi rekontaminasi dengan Listeria monocytogenes pada saat penyimpanan dingin. Kontrol proses 3 ini cukup rumit. Yang pertama, meminimalkan waktu bahan pangan berada di zona bahaya, proses pemasakannya, proses pendinginannya, holding panas atau dingin, atau waktu holding, pemanasan ulang, sumber pangan dan sumber penerimaan, termasuk holding dingin sebelum pemasakan, berkaitan dengan ikan yang terkait dengan toksin. Nah, ini ilustrasi menyusun diagramnya. Ini cukup yang proses pertama, tidak ada perpindahan, tidak melalui suhu bahaya. Kemudian ini proses nomor 2, sendiri ini sumak sekali. Kemudian proses 3 atau proses kompleks ini melewati zona bahayanya lebih dari 1. Kemudian pengelompokan CCP-nya.
itu no-cook. Contohnya di sini Mediterranean salad. Untuk penerimaan, critical poinnya sumber harus diketahui, suhu penerimaan, kemudian pada saat penyimpanan, suhu penyimpanan yang layak, menjaga kontaminasi yang jauh dari bahan kimia, kemudian pengolahan, personal hygiene, menjaga pegawai sakit, menjaga kontaminasi yang. Sedangkan critical control pointnya adalah pada saat penyimpanan dingin. Critical limitnya yaitu suhu harus di bawah 5 derajat Celcius. Kontrol measure-nya cek dan catat suhu. Kemudian untuk penyajian juga sama, tidak ada CCTV tetapi hanya kontrol point. Kontak tidak dengan tangan telanjang, personal hygiene, mencegah pegawai sakit. Untuk proses 2, penyajian pada hari yang sama, contohnya hamburger. Untuk penerimaan hanya juga control point seperti diketahui, suhu penerimaan, penyimpanannya juga sama, suhu penyimpanan yang layak, mencegah kontaminasi silang jauh dari bahan kimia. Juga penyiapan, personal hygiene, jika pegawai sakit, jika kontaminasi silang. Nah, untuk critical control point itu ada 2, yaitu pemasakan dan penyimpanan panas. Untuk critical limit pada saat pemasakan yaitu suhu internal minimal 73,9 derajat Celcius sama 15 detik. Kontrol measure-nya yaitu cek dan catat suhunya. Kemudian CCTV untuk penyimpanan panas, suhu tidak kurang dari 57,2 derajat Celcius. Kontrol measure-nya cek dan catat suhu. Untuk penyajian, kontrol poinnya kontak tidak dengan tangan telanjang, personal hygiene, mencegah pegawai sakit. Untuk proses nomor 3, ini makanan kompleks, contohnya California pasta salad. Untuk penerimaan, penyimpanan, dan penyiapan itu cukup control point. Sedangkan critical control point-nya adalah pemasakan, pendinginan, dan pemasakan ulang. Untuk masing-masing critical limit-nya, untuk pemasakan adalah suhu 73 derajat Celcius selama 15 detik. Kemudian pendinginan ini ada tahapannya, yaitu tahap pertama didinginkan hingga 21,1 derajat Celcius selama 2 jam, dan dari 21 derajat Celcius ke 5 derajat Celcius atau lebih rendah selama 4 jam. Itu perlu dicek dan catat suhunya. Kemudian untuk pemanasan ulang hampir sama dengan pemasakan, suhu untuk critical limit-nya 73,9 selama 15 detik. Kemudian untuk penyimpanan panasnya sebelum penyajian, suhu tidak kurang dari 57,2 derajat Celcius, dan harus dicek dan catat suhunya. Sedangkan
untuk penyajian cukup critical, cukup kontrol poinnya. Nah, apabila terjadi kegagalan, maka apa yang harus dilakukan? Nah, di sini ada istilah yang disebut dengan onsite correction atau prosedur yang harus dilakukan untuk melakukan koreksi. Dilakukan untuk segera mengkoreksi faktor risiko yang tidak terkendali yang dapat menimbulkan bahaya pada konsumen. Contohnya, apabila terjadi underbooking hamburger, itu dapat ditambah waktu pemasakan. Sedangkan apabila tiba-tiba terjadi proses menyiapkan lettuce di permukaan yang sama dengan permukaan yang digunakan untuk memotong ayam mentah tanpa dicuci, tanpa dibelah dan disanitasi, itu yang dapat diatasi hanya dengan membuang lettuce terkontaminasi. Prosedur onsite correction ini mengacu pada kebijakan dan prosedur yang sudah ada. Jika tidak ada, dapat dikembangkan sendiri. Biasanya proses ini dapat dilogika. Nah, contohnya tadi hamburger yang kurang matang, kemudian koreksinya terus dimasak hingga suhu pemasakan tercapai. Tetapi proses seperti holding panas maupun dingin itu sangat kompleks dan ditentukan oleh berbagai faktor hingga diperlukan analisis bahayanya. Ini dapat diamati pada dalam lembaran 3. Itu akan dibahas di slide yang tersendiri. Nah, reheating ini juga merupakan suatu sumber bahaya karena reheating pada produk yang di-holding dan didinginkan dengan tidak layak bukanlah langkah wajib untuk menghilangkan bahaya, karena ruang tumbuhnya bakteri membentuk spora dan toksin akan meningkat, sehingga rekomendasi untuk proses reheating ini dapat ditentukan oleh signifikansi bahaya yang muncul, kondisi bahan pangan terkait tujuan penggunaan, dan juga tingkat abuse, suhu dan waktu. Jadi bagaimana jauh penyimpangan suhu dan waktu yang terjadi. Ini sumber-sumber pustakanya. Ini detail kontrol poinnya. Yang pertama, CCP untuk penerimaan. Yang harus dimonitor adalah sumber dipercaya, tidak terjadi pemalsuan termasuk makanan yang mengandung bahan berbahaya,
penyakit, terkontaminasi, atau terurai, atau tidak cocok untuk dikonsumsi manusia. Apabila dalam bentuk makanan kaleng, itu kaleng tidak mengembung atau nyok. Yang menjadi pertanyaan, sini kaleng itu tidak boleh mengembung. Kenapa kaleng tidak boleh mengembung? Silakan coba dicari jawabannya selama 5 menit. Selamat pagi Pak Yusta, izin menjawab boleh? Iya, silakan. Oh ya, jadi saya Septi ingin menjawab terkait kembung pada kaleng. Nah, itu mungkin disebabkan karena 3 hal, yaitu pengaruh reaksi kaleng dengan asam yang digunakan sebagai pengawet. Yang kedua, ataukah bahan kaleng yang tidak sesuai untuk digunakan, ataukah yang ketiga, pengaruh aktivitas mikroba yang menghasilkan karbon dioksida sehingga terjadilah penggembungan pada kaleng tersebut. Nah, hal ini menyebabkan bahaya. Takutnya nanti jika dikonsumsi akan menyebabkan keracunan karena penggembungan pada kaleng ini nanti menyebabkan kaleng menjadi pecah, retak atau sebagainya yang memudahkan mikroba lainnya masuk ke dalam makanan kaleng tersebut. Begitu mungkin, Pak. Iya, terima kasih atas jawabannya. Betul sekali, ya, ada beberapa ancaman yang dapat muncul apabila ada kaleng yang mengembung. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kemudian produk beku diterima dalam kondisi beku dan dimasukkan ke dalam freezer segera. Produk refrigerasi kurang dari 5 derajat Celcius dan dipindahkan ke pendingin segera yang harus dimonitor. Kemudian catatan identitas kerang dan telur harus disimpan selama 90 hari. Kemudian korektifnya, apabila hal-hal yang harus dimonitor tadi tidak terjadi, itu bisa menolak produk, mengembalikan produk, atau hingga membuang produk.
Nah, yang harus dilakukan dalam proses monitor itu yaitu verifikasi. Suhu produk refrigerasi dan beku dicek dengan termometer, kemudian kemasan dan kaleng diperiksa kerusakan, kontaminasi, dan juga keutuhannya atau integritasnya. Kemudian diperiksa terhadap keberadaan kapang, hama, dan mungkin terjadinya pemalsuan. Kemudian untuk verifikasi lainnya, termometer harus juga diperiksa apakah memerlukan kalibrasi. Kemudian sumber pangan diperiksa sesuai dengan standar. Nah, alat yang paling mudah dapat diperoleh adalah termometer. Kemudian pada saat proses cold hold, monitor yang harus dilakukan yaitu makanan mentah dipisah dari makanan yang dimasak dan juga makanan siap saji. Kemudian produk beku harus tetap beku. Produk refrigerasi harus bersuhu kurang dari 5 derajat Celcius. Kemudian kepiting pasteurisasi dan makanan yang ada kemungkinan bahaya dengan kemasan rendah oksigen itu disimpan pada suhu kurang dari 3,3 derajat Celcius. Monitoring lainnya yaitu makanan diberi label nama produk, produksi, dan expiry date. Makanan disimpan di tempat dengan adanya sirkulasi udara dingin yang cukup. Makanan harus ditutup dan diletakkan paling tidak 15,2 cm dari dasar. Apabila disimpan di walk-in kulkas atau freezer. Mohon jangan mainan presenter ya, di bagian atas dari kemudian monitoring lainnya, bila disimpan di atas es maka es itu harus dikeringkan, jadi tidak boleh basah esnya. Kemudian untuk tiram mentah harus dipisahkan dengan produk RTE mentah lainnya. Tindakan korektifnya, makanan dibuang bila suhu lebih dari 5 derajat Celcius selama 2 jam atau waktu yang tidak diketahui. Jadi di sini selalu ada kombinasi antara suhu dan waktu. Tidak boleh melakukan pembekuan ulang produk yang sudah dicairkan. Nah, proses cairan ini biasanya dapat dilakukan pada suhu refrigerasi pada suhu kurang dari 5 derajat Celcius. Walaupun proses ini biasanya membutuhkan waktu yang sangat panjang, sehingga proses pencairan ini harus dilakukan dengan rencana yang tepat. Memisahkan makanan mentah dengan RTE bila tidak terjadi kontaminasi. Nah, apabila terjadi kontaminasi harus dibuang pada bagian yang terkontaminasi. Label makanan diletakkan pada sisi wadah apabila tutup dari makanan itu dapat dipisahkan. Verifikasi yang dilakukan
Nanti manajer melakukan pemeriksaan suhu holding paling tidak 2 kali sehari. Unit pendingin dipelihara sesuai anjuran membuat termometer dikalibrasi dan atau diperiksa akurasi minimum setiap minggu. Peralatannya termometer. Biasanya mungkin unit memiliki termometer eksternal, unit yang lain cukup internal. Kemudian refrigerator dan juga freezer. Monitoring yang dilakukan di dalam refrigerator suhu kurang dari 5 derajat Celcius. Kemudian apabila dilakukan dengan air mengalir dilakukan pada suhu kurang dari 21,1 derajat Celcius, dilakukan di lokasi yang sanitasi bersih ataupun dapat dilakukan dimasak dari kondisi beku. Korektifnya pada bibit ruang apabila suhu lebih dari 5 derajat Celcius selama lebih dari 2 jam, kemudian dilakukan modifikasi proses. Sanitasi bak dan alat-alat dengan klorin dengan konsentrasi 50 hingga 100 ppm atau apabila dilakukan dengan baterai amonia dilakukan pada konsentrasi 200 hingga 400 ppm. Kemudian seafood dengan kemasan rendah oksigen dikeluarkan dari kemasan seperti atau seperti disebutkan pada kemasan tersebut. Verifikasinya, manajer memastikan semua proses dilakukan dengan baik. Suhu dicek dengan termometer atau alat-alatnya, bak, termometer, atau refrigerator. Nah, untuk pemasakan, untuk sisi pemasakan yang harus dimonitor adalah suhu internal ayam, daging isi, dan bahan isi yang mengandung daging hingga ikan paling tidak 73,8 derajat Celcius selama 15 detik. Suhu internal daging dan ikan cincang paling tidak 58 derajat Celcius selama 15 detik. Suhu internal untuk seafood dan babi paling tidak 65,8 derajat Celcius selama 15 detik. Kemudian untuk pasta yang mengandung telur minimal 68,3 derajat Celcius selama 15 detik. Kemudian EVA dimasak paling tidak 57,2 derajat Celcius itu sesuai kemasan. Kemudian undercooked steak itu dapat disajikan apabila segera dikonsumsi dan suhu luar atas dan bawah mencapai 62,8 derajat Celcius selama 15 menit dan warna masak sudah terlihat pada seluruh permukaan. Kemudian tindakan korektifnya, pemanasan dilanjutkan hingga suhu internal tercapai.
makanan dibuang, apabila yang dipesan adalah makanan undercook, perlu ada pesan untuk pelanggan berupa konsumsi bahan hewan mentah atau undercook dapat meningkatkan risiko keracunan makanan, terutama apabila Anda memiliki kondisi medis tertentu. Nah, pertanyaannya, kira-kira produk apa sih yang suka disajikan untuk poin terakhir ini? Silahkan dicari selama 5 menit.
Ya, waktunya sudah habis. Silakan dijawab. Permisi Pak, izin menjawab. Ya, silakan. Kalau menurut saya itu yang makanan yang undercook tapi masih bisa dikonsumsi itu biasanya telur sama daging gitu Pak. Tapi biasanya kan kalau pesan daging segitu kan bisa pesan yang nggak terlalu matang banget, tapi masih bisa dikonsumsi. Terus juga biasanya juga telur yang setengah matang itu juga masih bisa dikonsumsi. Menurut saya seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, jadi untuk jawabannya benar tadi. Terus untuk daging dalam bentuk steak itu kan biasanya ada skalanya dari well done atau matang, medium, kemudian rare atau yang undercook yang dimaksud sini, dan juga tadi telur setengah matang juga. Jadi di sini tidak disebutkan secara spesifik terkait telur setengah matang. Kemudian verifikasi memastikan suhu internal tercapai dengan termometer batang. Alat memasak diperiksa status kalibrasinya dan dipelihara sesuai petunjuk. Dan alat yang digunakan termometer batang, television booth, laptop, stove top, dan juga oven. Kemudian untuk proses preparation yang harus dimonitor yaitu higienitas kawan terjaga, cuci tangan, penggunaan hairnet. Pekerja dengan infeksi dan diare harus dipisahkan dari area, alat dibersihkan dan disanitasi, kontak tangan diminimalkan, penggunaan sarung tangan untuk menangani RPE, produk pada suhu ruang itu harus kurang dari 1 jam. Kemudian bahan harus dilakukan preheat kurang dari 5 derajat celcius untuk resep yang dingin. Sayur dan buah mentah dicuci dengan air untuk membuang kotoran dan kontaminasi. Corrective action yang dapat dilakukan yaitu cuci tangan 10 detik dengan sabun dan air hangat, menggunakan sarung tangan, sanitasi alat dengan klorin 50 hingga 100 ppm, di sini 75 Fahrenheit, atau 200 hingga 400 ppm dengan amonia pertenan. Buang makanan apabila lebih dari 5 derajat celcius selama lebih dari 2 jam atau tidak diketahui dan dikontaminasi. Kemudian verifikasi yang dapat dilakukan, manajer memastikan bahwa pekerja melakukan proses sesuai prosedur. Waktu makanan pada suhu ruang dimonitor, alatnya steam thermometer, pensil, hand soap, paper towel, gloves, preparation table, hair mat, pen, pasta juga refrigerator. Nah, pada proses holding yang harus dimonitor adalah makanan dipertahankan pada suhu lebih dari 57,2 derajat celcius
makanan ditutup pada saat tidak digunakan, makanan dipanaskan atau dimasak tunggu sebelum dimasukkan di wadah sup. Operative actionnya, makanan dipanaskan ulang hingga lebih dari 73,9 derajat Celcius dan dipertahankan pada suhu lebih dari 57,2 derajat Celcius bila suhu menyimpang selama kurang dari 2 jam. Nah, apabila lebih dari 2 jam, makanan harus dibuang. Verifikasinya, suhu makanan diperiksa dengan termometer batang, catatan suhu disimpan dan direview oleh manajemen. Alat-alatnya meja dengan pemanas, termometer batang, maupun panci. Proses pendinginan, monitoringnya yaitu mengurangi ketebalan makanan dengan memisahkan makanan menjadi porsi yang lebih kecil atau lebih tipis di dalam wadah dengan kedalaman kurang dari 7,6 cm. Pertanyaannya, kenapa poin nomor 1 ini ya penting? Silahkan dicari jawabannya selama 5 menit. Waktunya sudah habis, silahkan dijawab. Izin menjawab, Pak. Ya. Jadi untuk yang makanan yang ingin didinginkan itu harus dikurangi ketebalannya, terus dipisahkan dengan porsi kecil supaya nanti saat mau dimasak lebih mudah untuk
di unfreezing, karena kalau nanti makanannya tebal, terus nanti kalau misalkan ditaruh suhu ruang terlalu lama untuk menunggu dia lebih empuk, nanti tingkat kontaminasinya lebih tinggi. Makasih, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ada yang mau menambahkan? Halo, ada yang mau menambahkan? Mahasiswa dengan Pagi Pak, izin menjawab. silakan. Kalau menurut saya tujuan dalam mengurangi ketebalan makanan itu supaya dia lebih mudah dalam pendinginan sehingga tidak cepat terkontaminasi begitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya. Jadi di sini proses terkait adalah pendinginan. Jadi apabila dikurangi ketebalannya, maka dia akan dingin lebih cepat. Kemudian poin berikutnya yaitu refrigerasi dilakukan dengan tutup, tapi tutupnya juga bisa berupa tutup longgar atau yang terjaga dari kontaminasi silang. Kemudian proses pendinginan ini dapat dilakukan dengan 2 tahap, dari 57,2 derajat Celcius menjadi 21,1 derajat Celcius selama 2 jam, kemudian dari 21,1 ke 5 derajat Celcius dalam 4 jam. Produk ini tidak boleh didinginkan pada suhu ruang. Kemudian korektif actionnya dipanaskan dengan cepat hingga lebih dari 62,8 derajat Celcius bila tidak didinginkan pada waktu yang diberikan. Mengubah metode pendinginan, contohnya apabila produk masih bersuhu 37,8 derajat Celcius selama 1,5 jam, produk harus diletakkan pada es dan diaduk. Kemudian langkah terakhirnya yaitu buang. Verifikasinya, cek suhu dengan termometer batang pada jam ke 1,5 dan jam ke-6. Yakinkan produk didinginkan di wadah yang dangkal dan diaduk sesering mungkin. Perlengkapannya termometer batang, refrigerator, pengaduk, dan juga wadah. Pemanasan ulang yang harus dimonitor adalah makanan yang berpotensi bahaya secara cepat dipanaskan hingga lebih dari 73,9 derajat Celcius selama 15 detik dalam kurang dari atau sama dengan 2 jam. Makanan dipanaskan ulang, ditunggu, bukan dijawab. Corrective actionnya melanjutkan pemanasan hingga suhu tercapai atau makanan dibuang. Verifikasinya yaitu suhu diukur pada bagian terdingin dari makanan dengan termometer batang sebelum produk disajikan. Waktu periode pemanasan dimonitor. Alatnya tunggu, termometer batang maupun microwave.
Kemudian untuk transportasi, monitornya adalah makanan dijaga pada suhu yang layak selama dan setelah transportasi. Produk beku harus tetap beku, dan refrigerasi harus bersuhu kurang dari 5 derajat Celcius. Untuk produk hot hold harus lebih dari 57,2 derajat Celcius. Bahkan untuk pasteurisasi dan produk dengan kemasan yang dikurangi kadar oksigennya tanpa barrier bakteri lainnya harus disimpan pada suhu kurang dari 3,3 derajat Celcius. Bila ditransportasikan di dalam es atau di atas es harus dari sumber yang dipercaya. Makanan harus tertutup dan terlindung dari perubahan selama transportasi. Koreksinya bisa dengan cara dibuang atau secara cepat dipanaskan ulang pada produk pangan hingga suhu lebih dari 73,9 derajat Celcius dan dipertahankan pada suhu lebih dari 57,2 derajat Celcius apabila penyimpanannya kurang dari 2 jam. Nah, secara cepat didinginkan ulang hingga suhu kurang dari 5 derajat Celcius bila penyimpangannya kurang dari 2 jam. Jika lebih dari 2 jam yang harus dilakukan apa? Silahkan dicari jawabannya selama 5 menit. Maaf Pak, tadi mungkin kurang jelas pertanyaannya, boleh minta tolong untuk diulangi Pak, terima kasih. Nah, untuk transportasi itu untuk correction actionnya itu ada poin pertama dibuang, terus poin kedua itu ada poin apabila penyimpanan suhu kurang dari 2 jam, terus poin ketiga bila penyimpangannya suhu juga kurang dari 2 jam. Nah, kalau penyimpangan suhu terjadi lebih dari 2 jam, apa yang harus dilakukan?
Silahkan dijawab. Silahkan dijawab. Mahasiswa dengan NIM 12. Nggak ada yang NIM 12. NIM 18. Maaf Pak, saya NIM 12, Devi mau menjawab. Jadi jika penyimpangan suhunya lebih dari 2 jam, menurut saya itu corrective action-nya dibuang Pak, karena kemungkinan kontaminasinya sudah cukup besar. Seperti itu Pak. Terima kasih atas jawabannya. Kalau menurut 3 poin ini, maka dia akan masuk ke poin yang pertama, yaitu dibuang. Kita lanjutkan. Untuk verifikasinya, cek suhu produk pada saat keberangkatan dan kedatangan, kelengkapannya, pendingin, temperatur termometer, dan juga kendaraan. Nah, di sini ada satu poin terkait employee training. Itu biasanya harus ada semacam surat pernyataannya. Di sini tulisannya adalah I, John D, manager of American Employees, license number, agree to provide employee training in a sub-plan procedures by teaching each employee on how to refer to the sub-plan and use it on a daily basis. After reviewing the content of the sub-plan, each employee will be required to make a quiz and pass before each employee is allowed to enter food. All employees will be aware of the location of the sub-plan. Employees will be required to determine the training that incorporate the content of the sub-plan. Ini pustakanya. Kemudian ini slide berikutnya yaitu asset analysis. Nah, dalam pendekatan HACCP melakukan analisis bahaya pada setiap makanan membutuhkan waktu dan usaha yang secara umum tidak perlu. Secara umum, bahan makanan dapat memiliki bahaya yang spesifik, akan tetapi dapat dikendalikan dengan
pemasakan dan holding yang dapat memastikan keamanan makanan di kategori tersebut. Jadi nah, untuk gambarannya untuk produk, contohnya di sini ada 2 produk. Untuk stik bahaya biologisnya berupa Salmonella, E. coli, Clostridium, Bacillus, untuk ayam panggang, Salmonella, Campylobacter, Clostridium perfringens, Bacillus, dan patogen. Contoh pengendaliannya ada pendinginan kurang dari 5 derajat Celcius, pemasakan 78,3 derajat Celcius. Ini pemasakan untuk stik dan ayam panggang, titik berbeda beberapa derajat. Mungkin holding panas lebih dari 57,2 ini derajat Celcius, atau pengendalian waktu kurang dari 4 jam. Tidak ada sentuhan tangan dengan ready to eat food, cuci tangan dengan layak, cegah kawin sakit. Untuk proses 2 sajikan pada hari yang sama. Ini yang penting untuk diketahui, masuk CCTV untuk proses 2. Gambaran umum, stik dan ayam bakar memiliki resep yang berbeda, dikelompokkan dalam kategori yang disajikan hari yang sama. Bahaya biologisnya antara lain Salmonella, Campylobacter, juga bakteri pembentuk spora seperti Bacillus dan Clostridium perfringens. Meskipun bahayanya berbeda, pengendaliannya itu bisa sama, yaitu pemasakan hingga suhu yang layak. Apabila dilakukan holding, maka suhu holding atau pengendalian waktu perlu diperhatikan agar tidak untuk tumbuhan spora yang tidak hancur selama pemasakan. Holding panas dan penyimpanan dingin sama, tapi untuk pemanasan berbeda karena produk diolah berbeda, maka ada perbedaan suhu pemanasan. Untuk ayam panggang, suhu pemanasan mencapai 73,9 derajat Celcius selama 15 detik, sedangkan stik cukup 68,3 derajat Celcius. Pelaksanaan hazard analisis. Tujuan hazard analisis adalah pengembangan daftar bahaya keamanan pangan yang masuk akal dapat menyebabkan penyakit apabila tidak dikendalikan. Hazard analisis dapat dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama, identifikasi bahaya. Yang kedua, evaluasi bahaya. Identifikasi bahaya yaitu kegiatan review bahaya keamanan pangan yang mungkin ada di dalam proses persiapan penanganan pangan, fasilitas, maupun dalam karakteristik bahan pangan itu sendiri. Tidak, yang hasilnya adalah daftar bahaya biologis, kimia, fisika yang potensi
pada setiap proses yang dilaksanakan pada bahan baku produknya. Proses produksi peralatan digunakan produk akhir, metode penyimpanan dan distribusi, cara penggunaan, dan juga pada konsumen. Kondisi yang dapat mempercepat pertumbuhan mikroba. Yang pertama, sifat bahan, apakah itu digiling atau utuh, dari hewan atau tumbuhan. Pertanyaannya, kenapa dengan proses penggilingan? Apa bedanya apabila produk itu bentuknya masih utuh? Mengapa dapat mempercepat proses pertumbuhan? Mana yang lebih cepat proses pertumbuhan mikrobanya? Silakan dari SMA 5 menit. Pak, izin menjawab. Iya. Jadi daging yang cepat tumbuh mikrobanya itu yang daging digiling atau yang utuh? Jawabannya yang digiling, Pak. Karena biasanya kalau misalkan selama penggilingan itu kemungkinan dapat terjadi kontaminasi silang dari alat yang digiling atau udara di sekeliling tempat penggilingan, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih atas jawabannya. Sudah betul, tapi bisa ditambah jadi lebih betul lagi. Ada yang mau menambahkan?
Halo. Silakan mahasiswa dengan nomor 22, silakan menjawab. Halo. Berarti nomor 22. Saya Pak nomor 22 izin menjawab. Ya, silakan. Mungkin itu karena ada perubahan juga kalau pas digiling serta ada alat-alat yang digunakan juga jadi meningkatkan kontaminasi pada dagingnya Pak. Terima kasih. Yang tadi sudah dijawab oleh mahasiswa sebelumnya. Belum ada penambahannya. Nomor 54, silakan menjawab. Permisi Pak, saya izin menjawab. Iya. Izin menambahkan untuk kenapa yang digiling gitu. Karena pada proses penggilingan juga akan memecah protein Pak. Jadi ketika protein sudah dipecah itu nanti makanan sudah tidak awet lagi gitu, tidak bisa bertahan lama begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Sebenarnya ini lebih ke sifat fisiknya. Jadi apabila daging utuh maka luas permukaannya adalah permukaan dari daging itu saja, sedangkan bagian dalamnya itu bersifat anaerob dan juga tidak akan terekspos oleh kontaminasi mikroba dari udara. Sedangkan pada proses penggilingan karena dia dihaluskan maka luas permukaan dari daging itu menjadi besar sehingga potensi untuk terjadi kontaminasi dari udara itu menjadi lebih besar. Yang berikutnya, apakah makanan dengan tidak layak didinginkan setelah dimasak atau dengan tidak layak diolah panas itu Clostridium atau Bacillus juga bertumbuh karena spora bertahan dalam pemasakan dan dapat germinasi itu keluar dari sporanya. Kemudian apakah makanan dengan tidak layak diholding dingin karena Listeria stainless dari sini yang tidak bertumbuh pada suhu refrigerator. Kemudian apakah bahan pangan memiliki kadar garam yang tinggi? Karena Vibrio dan Staphylococcus aureus dapat tumbuh karena merupakan mikroba yang tahan garam. Dan apakah kadar udara seperti bagian dalam bahan pangan atau dalam kemasan kedap karena Clostridium botulinum dan Clostridium botulinum dapat tumbuh dalam kondisi anaerob. Apakah AW tinggi?
karena Streptococcus perlu nutrisi untuk tumbuh, tetapi dapat memproduksi toksin dengan AW lebih rendah dari kekebalannya. Nah, solusi bahaya tersebut pada setiap bahaya yang potensial dianalisa berdasarkan keakutan dan resiko terjadinya. Bertujuan untuk menentukan potensi bahaya dari setiap bahaya yang dihasilkan dari tahap pertama hingga tahap akhir. Nah, poin yang pertama adalah keakutan, merupakan tingkat keseriusan akibat dari paparan bahaya, termasuk kondisi medis yang diakibatkan lama dan juga kekuatan. Dapat ditetapkan dengan melihat dampaknya terhadap kesehatan konsumen dan juga dampaknya terhadap reputasi bisnis. Tingkat keakutannya itu bisa rendah, itu hanya reputasi bisnis, atau sedang, itu potensi sakit, atau tinggi, itu dapat menyebabkan sakit berat atau bahkan kematian. Nah, ini contoh tingkat keakutannya dengan tingkat keakutan tinggi dari Clostridium botulinum, Shigella, hingga Taniasolium yang berupa cacing. Sedangkan untuk sedang Listeria monocytogenes, Salmonella, hingga residu pestisida, sedangkan rendah Bacillus hingga terjadinya kekosongan. Risiko terjadinya definisinya adalah peluang terjadinya suatu bahaya. Ini dapat berdasarkan pengalaman, data epidemiologi, atau studi pustaka terkait karakteristik dan komposisi makanan selama dan setelah pengolahan. Karakteristik ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik intrinsik, yaitu karakteristik pangan seperti AW, kandungan nutrisi, dan juga komponen mikroba yang suka dikendalikan karakteristik intrinsik ini. Sedangkan karakteristik ekstrinsik itu dapat berupa suhu, pH, dan juga udara yang dapat dikendalikan dengan mudah. Nah, risiko terjadi ini dapat dikelompokkan menjadi kategori risiko tinggi, sedang, rendah. Untuk kategori risiko 1 ya berupa risiko tinggi, yaitu produk-produk yang mengandung bahan daging, telur, susu, sereal, dan atau ingredient susu yang perlu direfrigerasi, seperti ikan mentah atau produk olahan susu, produk-produk dengan nilai pH 4,6 atau lebih yang disterilisasi dalam wadah hermetis. Kemudian produk risiko sedang, produk kering atau beku yang mengandung ikan, daging, telur, sayur, serealia atau ingredient atau penggantinya, dan produk yang termasuk regulasi jajan makanan, kemudian sandwich dan kue pie daging untuk mencuci segar, kemudian produk-produk berbasis lemak, misalkan coklat, margarin, spread, mayones, dan juga dressing. Sedangkan kategori risiko rendah yaitu produk asam, sayuran mentah yang tidak diolah dan tidak dikemas, kedelai, marmalade, insel, produk-produk konfeksioneri berbasis gula, minyak, dan lemak makan.
Nah, untuk materi pengujian risiko untuk mengetahui apakah produk makanan itu merupakan produk signifikan atau tidak, itu perlu dilakukan pengujian menggunakan matrik ini, itu dengan cara mengalihkan risiko dan tingkat keakutannya. Untuk risiko tinggi itu memiliki poin 1000, risiko rendah itu 10, risiko sedang 100. Itu pula sedangkan untuk keakutannya, keakutan tinggi 1000, keakutan sedang 100, keakutan rendah 10. Nah, kemudian apabila dikalikan itu memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 10.000, maka produk tersebut signifikan. Nah, sehingga perlu tindakan pencegahan untuk mencegah, menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai tingkat yang dapat diterima. Tindakan pencegahan berkaitan dengan sumber bahaya dan tingkat teknologi yang cukup untuk mencapai tujuan tersebut. Tidak dapat mencegah semua bahaya, tapi dapat mengendalikan. Satu tindakan itu mungkin dapat mengendalikan berbagai macam bahaya, ataupun satu bahaya harus dikendalikan dengan lebih dari satu cara. Contoh tindakan pencegahan: pelatihan karyawan, adanya Certificate of Analysis, Certificate of Quality, atau Certificate of Conformity, menggunakan pemasukan sertifikat dasar, kontrol suhu secara periodik, menyediakan tempat cuci tangan bagi karyawan, pemasakan, pendinginan, refrigerasi yang layak. Nah, kemudian di sini contoh tabel analisis bahaya. Ada tahapnya, ada potensi bahayanya, ada penyebab bahayanya, ada tingkat keakutan, tingkat risiko, signifikansi, dan juga tingkat tindakan pencegahannya. Nah, kondisi yang dapat mempercepat pertumbuhan, ini contohnya adalah apakah selama, sebelum, atau saat pengolahan dapat menyebabkan pertumbuhan patogen atau pembentukan toksin. Apakah selama, setelah pengolahan dapat menyebabkan pertumbuhan patogen atau pembentukan toksin. Nah, ada pertanyaan untuk materi yang saya sampaikan di 3 slide ini. Untuk semua slide sudah ada di website sehingga dapat dipelajari. Kalau tidak ada, saya masih menerima pertanyaan hingga jam 10. Silakan disampaikan melalui format dan akan saya jawab setelahnya. Kalau begitu, saya tutup perkuliahan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.